Episode 120. Pernikahan kontrak sang CEO. Andrew memandang kedua dokter senior di hadapannya. Kedua dokter tersebut memang memiliki reputasi bagus sepanjang karir mereka. Beruntung sekali mansion Rahel terletak hanya 20 menit dari rumah sakit ini. Pandangan mata Andrew terasa menusuk di hadapan kedua dokter tersebut membuat mereka merasa risih. Hawa membunuh dapat mereka rasakan saat ini. Membuat ruangan semakin dingin dan bulu kuduk mereka berdiri. Aku tidak akan memilih. Kalian dokter lakukan tugas kalian sebagai tangan Tuhan. Desis Andrew dengan geram. Tapi istri Anda kehabisan banyak darah Tuan. Ucap dokter bedah menegaskan kalimat sebelumnya berusaha membuat Andrew memahami permasalahan yang mereka hadapi. Juga bayi Anda stres. Air ketubannya keruh dan berkurang. Sambung dokter anak. Aku tidak peduli. Selamatkan mereka berdua, jika tidak kalian lihat apa yang akan dilakukan pengawalku. Sahut Andrew bersikeras sambil menunjuk pada senjata api yang digenggam pengawalnya. Dan aku pastikan, karir dokter kalian akan tamat. Anak istri kalian juga akan menanggung penderitaan yang lebih lagi. Dengan geram dan wajah yang merah padam Andrew mengancam kedua dokter tersebut. Giginya sudah bergemelatuk menahan amarah. Cepat, lakukan operasi sekarang. Waktu terus berjalan. Keselamatan semua orang di tangan kalian. Suara Andrew yang berteriak marah, dan ancamannya membuat kedua dokter itu segera berlari menuju ruang operasi. Sementara para perawat lainnya berhamburan keluar. Pria egois. Desis dokter anak selagi menyeterilkan tangannya di dalam ruang operasi. Begitulah sikap bilionare, mereka suka bersikap semaunya sendiri. Sambung dokter bedah. Kedua dokter tersebut kemudian berdoa. Kelangsungan hidup wanita hamil yang berada di meja operasi ada di tangan mereka saat ini. Bukan itu saja, kelangsungan karir dan keselamatan keluarga mereka juga ada pada hasil operasi. Sementara Andrew yang berada di ruang tunggu memerintahkan pengawalnya untuk menghubungi Lia dan Brian. Selagi salah satu pengawal menghubungi Lia dan Brian, pengawal lain datang dan mendekati Andrew. Tuan, Nyonya Rahel sudah berada di UGD. Andrew diam tidak menjawab, pikirannya masih fokus pada harapan agar Diana dan anaknya selamat. Hal lain tidaklah penting baginya. Tuan, Nyonya Rahel perlu operasi juga. Ulang pengawal tersebut. Kau urus saja wanita itu. Ujar Andrew lirih. Baik Tuan, pengawal tersebut segera pergi meninggalkan Andrew. Saat itu ingin sekali Andrew berkata, persetan dengan hidup Rahel. Tapi kata-kata itu tersekat di kerongkongannya. Meski bagaimanapun Rahel sudah berkorban menyelamatkan dirinya. Hal yang sama sekali berada di luar dugaannya. Bahkan dia tidak menyangka Rahel yang egois dan realistis akan berbuat hal yang demikian dramatis. Andrew mengusap wajahnya kasar dan meremas rambut sambil menundukkan badan bertumpu pada kedua pahanya. Tanpa disadarinya dia sudah meneteskan air mata dan berdoa. Tuhan tolong selamatkan Diana dan anakku. Mereka adalah anugerah paling indah yang Kau berikan padaku. Jangan ambil mereka Tuhan. Beri kesempatan aku untuk membahagiakan mereka. Aku berjanji akan lebih sering datang kepadamu. Ketika Andrew sedang menunduk dan berdoa, pengawal lainnya datang sambil memberi kabar baru. Maaf Tuan, kami sudah melakukan pengejaran terhadap Tuan Bill, tapi jangan bilang kalian tidak dapat menangkapnya. Bentak Andrew marah. Bukan begitu Tuan. Tuan Bill mengalami kecelakaan. Dia menabrak sebuah truk. Pengawal tersebut menjelaskan dengan cepat sebelum tuannya kembali marah dan membuat keributan. Apakah kecelakaan di jalan yang aku lalui itu? Tanya Andrew teringat ketika mobilnya pergi meninggalkan mansion Rahel, sempat mengalami macet karena kecelakaan lalu lintas.
Dan karena itulah mobil yang membawa Diana sampai di rumah sakit sedikit lebih lama. Benar Tuan, sahut pengawal itu. Dasar tua bangka, sampai saat sekarat pun kau masih sempat menghalangi aku menyelamatkan Diana. Cerca Andrew dengan geram sambil mengepalkan kedua tangannya. Kebenciannya terhadap ayah mertua sudah sampai pada batas, yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Seandainya bisa, saat ini dia akan pergi dan menghajar pria itu habis-habisan. Dan Tuan, pengawal itu masih mempunyai informasi yang hendak dia sampaikan. Ada apa lagi? Tuan Bill tewas seketika. Informasi dari pengawal itu membuat Andrew menarik nafas lega. Setidaknya satu batu sandungan sudah lenyap. Ada satu lagi Tuan, ucap pengawal itu setelah melihat tuannya bisa bernafas lega. Setidaknya informasi terakhir yang akan dia berikan, mungkin tidak membuat tuannya marah besar. Andrew menoleh kepada pengawal tersebut, dari pandangan matanya tampak dia menantikan laporan selanjutnya. Supir yang membawa truk itu adalah pria yang sama, yang membuat keributan di mansion tempo hari dan yang menculik Nyonya Diana. Informasi terakhir dia sampaikan dan sekarang dia menanti perintah. Keputusan yang akan diambil oleh tuannya. Andrew menarik nafas panjang dan menghembuskannya keras-keras. Setidaknya kali ini kau berguna, Dylan. Gumam Andrew sambil menyandarkan badannya. Berikan pengacara yang handal untuk mendampingi supir truk itu. Kemudian pastikan setelah itu, supir tersebut tidak dapat kembali lagi ke negara ini. Selamanya. Perintah Andrew kepada pengawalnya yang segera mengangguk hormat memahami kemauan tuannya. Dia bergegas pergi melaksanakan perintah tuannya. Andrew menyenderkan kepalanya dan melihat jam di pergelangan tangan, operasi sudah berjalan 30 menit. Waktu yang sangat lama dia rasakan. Dia tidak mendengar tanda-tanda apapun dari balik pintu operasi. Panggil direktur rumah sakit kemari. Perintah Andrew kepada pengawal yang berada di dekatnya. Pengawal yang sedari tadi mendampingi dirinya selama di mobil. Tampak di kaos yang dikenakan oleh pengawal tersebut sudah penuh dengan noda darah juga. Bersihkan dirimu juga, ujar Andrew kepada pengawal itu sebelum dia keluar dari ruangan. Menunggu bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Apalagi hal yang ditunggu dalam keadaan hidup dan mati. Dia sendiri berharap cemas. Ini semua di luar batas kemampuannya. Jikalau bisa dia bersedia menggantikan mereka di ruang operasi. Saat ini Andrew berharap dialah yang menerima tembakan itu. Lebih baik dirinya yang menerima rasa sakit itu daripada kekasih hatinya. Pengawal datang bersama seorang kepala rumah sakit, setengah baya yang masih terpancar karisma dan sisa-sisa ketampanan masa mudanya. Pria itu tersenyum kikuk di hadapan Andrew. Dia sudah tahu, bahwa apapun yang terjadi di ruang operasi itu akan menentukan masa depan rumah sakitnya. Malam Tuan, saya Dr. Bell, direktur rumah sakit ini. Dr. Bell memperkenalkan dirinya. Andrew menoleh ke asal suara itu dengan tatapan mata yang tajam. Pastikan anak buahmu melakukan tugasnya dengan baik. Kau tahu bagaimana nasib rumah sakitmu bila hal buruk terjadi. Andrew berbicara dengan tegas sambil menekan ke setiap katanya. Dr. Bell bisa merasakan intimidasi dari setiap kata dan tatapan mata Andrew. Dia menelan ludah dan memaksakan senyuman. Jangan khawatir Tuan, saya akan membantu mereka di ruang operasi dan memastikan istri dan anak Anda selamat. Janji Dr. Bell. Aku pegang kata-katamu, sahut Andrew dengan tajam. Dr. Bell menganggukkan kepala dan meninggalkan Andrew. Dia segera masuk ke ruang operasi, mensterilkan diri sebelum bergabung di ruang operasi. Episode 121. Brother. Di mana kakakku? Bagaimana keadaannya? Seru Lia yang baru saja datang bersama dengan Brian. Dia langsung menyerang Andrew dengan pertanyaan yang sedari tadi mengganggu pikirannya selama di perjalanan.
Semenjak menerima kabar jika Andrew sudah bersama Diana dan membawa kakaknya ke rumah sakit akibat tembakan, Lia tak henti-hentinya menangis. Dalam hati dia meratapi nasib Diana. Bagaimana wanita itu selalu saja mengalami penderitaan semenjak kecil. Diana kecil yang sudah ditinggal kedua orang tuanya, hidup bersama nenek sedangkan Lia diasuh oleh bibinya. Semenjak kecil mereka sudah terpisah. Diana kecil selalu bekerja keras, dia sudah berjualan semenjak kecil, setiap berangkat ke sekolah, tangan kecilnya selalu dipenuhi oleh sesuatu untuk dibawa dan dijual. Bahu untuk tas sekolah, tangan kanan untuk keranjang kue dan tangan kiri untuk termos es. Seringkali dia berjalan kaki sejauh 2,5 km menuju ke sekolah. Meskipun begitu Diana kecil cukup berprestasi, dia mencukupi biaya sekolah dengan bekerja. Saat lulus SMA, bibi yang mengasuh Lia menawarkan untuk sekolah malam di bidang perhotelan. Di sanalah, awal Diana bekerja di kapal pesiar. Uang hasil bekerjanya selalu dia berikan sebagian untuk nenek dan bibinya. Hingga sang nenek meninggal, Diana tetap memberikan sebagian penghasilannya untuk sang bibi yang bagaikan sosok ibu bagi Diana dan Lia. Lia menyesali hal yang menimpa Diana saat ini. Dia tak henti-hentinya menyalahkan diri sendiri karena membiarkan Diana pergi ke kamar mandi sendiri di saat penculikan. Brian yang berusaha menenangkan akhirnya hanya diam dan membiarkan Lia menangis. Mereka sedang dalam ruang operasi, ucap Andrew dengan wajah lelah. Mata Andrew sudah memerah bukan saja karena menahan air mata tapi juga karena rasa lelahnya. Ya Tuhan kakak. Hicks. Lia terseduh sambil memegang pintu ruangan operasi. Bagaimana Rahel? Tanya Brian. Andrew hanya mengangkat bahu. Dia benar-benar tidak tahu dan tidak berusaha mencari tahu. Mungkin orang akan menilai dia kejam. Tapi, Andrew benar-benar lelah. Dia ingin mengesampingkan hal yang tidak lagi penting baginya. Tuan. Seorang pengawal mendekati Andrew dengan ragu. Ada apa? Jawab Brian menggantikan Andrew. Polisi mencari Tuan Andrew hendak meminta keterangan. Aparat negara itu memang melaksanakan tugasnya. Tapi kalau mereka memaksa pada situasi saat ini, tampaknya kurang berperasaan. Katakan pada mereka tidak untuk hari ini. Kau atau siapapun bisa menggantikan Tuan Andrew untuk memberi keterangan bukan? Kalian ada di tempat yang sama bukan? Tanya Brian dengan suara menekan. Iya Tuan. Jawab pengawal tersebut singkat sambil menyembunyikan kegugupannya. Lalu kenapa kau masih di sini? Hardik Brian. Dengan adanya Brian di sisinya, Andrew bisa menyimpan sedikit energinya untuk berbicara dan berpikir. Keluarga Nyonya Rahel datang. Ibu dan kakak tertuanya. Ucap pengawal itu lagi. Ah kelompok tidak tahu malu itu. Gerutu Brian kesal. Biarkan mereka yang mengurusi Rahel. Dan kalian berjaga jangan sampai mereka mendekati tuanmu. Ucap Brian dengan tegas. Dia tidak ingin suasana yang sedang, tegang ini akan bertambah tidak nyaman dengan kehadiran perusuh. Beberapa menit kemudian, seorang perawat masuk dengan membawa troli berisi makanan ringan dan minuman hangat juga air mineral untuk mereka. Pelayanan yang tidak biasa dilakukan di malam hari. Mungkin ini adalah salah satu cara yang bisa mereka lakukan untuk meredam kemarahan Andrew. Ponsel Lia berdering. Brian melirik ke arah ponsel Lia. Tidak ada nama, hanya nomor saja tertera di sana. Setelah berdering beberapa kali, Lia mengangkatnya. Ya Jason. Ucapnya datar dengan suara yang terisak. Brian yang mendengar mengernyitkan keningnya. Di mana kau? Apakah kau ada di rumah sakit? Siapa yang sakit? Apakah kau sakit? Tanya Jason dari seberang bertubi-tubi. Iya aku di rumah sakit, kakakku tertembak. Tangis Lia pecah kembali sebelum sempat menjelaskan lebih lanjut. Tut. Sambungan teleponnya dimatikan oleh Jason. Lia kemudian meletakkan ponselnya di meja.
Dan tepat saat itu mereka mendengar sebuah suara samar-samar dari balik pintu ruang operasi. Tidak jelas tapi cukup membuat mereka yang berada di ruang tunggu menduga-duga. Saat itu Andrew dan Lia saling bertatapan tajam. Dari tatapan itu ada kelegaan sekaligus ketakutan. Perasaan yang membaur menjadi satu menciptakan emosi yang tidak bisa mereka ungkapkan. Benar itu tangisan bayi. Owe, Owe. Menangis dengan lirih kemudian mengeras, seolah terkejut dengan udara yang tiba-tiba masuk ke dalam paru-parunya. Air mata menetes deras di pipi Lia sambil meremas kedua tangannya dan berbalik menatap ke arah pintu operasi. Lebih parah lagi adalah Andrew, dia tampak pucat dan lunglai di sofa. Andrew yang awalnya duduk bersandar tanpa tenaga tiba-tiba duduk dengan tegang setelah mendengar suara tangisan bayi. Pintu ruang operasi terbuka. Seorang perawat wanita keluar. Suster, katakan padaku apa yang terjadi di dalam. Aku mendengar suara bayi, apakah dia lahir dengan selamat, lalu bagaimana keadaan ibunya? Lia memberondong semua pertanyaan yang hendak ditanyakan oleh semua orang di ruang tunggu. Iya Nona. Bayi laki-laki Anda sudah lahir dengan selamat Tuan Andrew. Saat ini dia sedang di ruang inkubator karena usianya yang belum cukup lahir. Anak Anda sehat, dia lahir dengan berat 2,9 kilo dan panjang 53 cm. Perawat wanita tersebut menjelaskan pada mereka keadaan bayi yang baru saja lahir. Lalu bagaimana keadaan istri saya? Tanya Andrew penuh harap. Maaf, istri Anda masih akan melanjutkan operasi untuk mengangkat pelurunya. Dan saat ini keadaannya masih belum stabil. Ucap perawat tersebut sambil menatap mereka. Kini dia tahu kenapa Dr. Bell menjadikan dia umpan yang harus menjelaskan keadaan di ruang operasi. Orang-orang di hadapannya mempunyai aura yang begitu menyeramkan. Saat itu juga perawat tersebut merasakan hawa membunuh dari pandangan mata Andrew. Katakan pada para dokter di sana. Aku tidak pernah bermain-main dengan perkataanku. Gertak Andrew. Perawat tersebut mengangguk dengan gugup dan kembali masuk ke dalam ruang operasi. Anakku. Ah. Terima kasih ya Allah. Sekarang tolong selamatkan kekasihku. Beri aku izin untuk membahagiakan mereka. Doa Andrew dalam hatinya. Tangis Lia sudah pecah sedari dia mendengar bahwa Diana akan melanjutkan operasi dan semakin keras lagi ketika perawat tersebut buru-buru kembali ke ruang operasi. Kakak. Hua. Bertahanlah. Dengarkan tangisan anakmu. Kau harus bertahan. Hua. Lia menangis terseduh-seduh membuat pilu hati mereka yang melihat dan mendengarnya. Brian berjalan menghampiri Lia hendak menenangkan gadis itu. Dan saat yang bersamaan Lia berbalik juga menghadap pada Brian, hendak berjalan dan memeluk pria itu untuk menumpahkan tangis dan kesedihannya di dada bidang Brian. Tapi di tengah langkah kakinya yang berjalan ke arah Brian, seseorang menarik tangannya dan langsung memeluk Lia dengan erat. Jason. Dia ada di tempat itu dan langsung menghentikan langkah Lia yang hendak memeluk Brian. Lia menumpahkan tangisannya ke dada Jason. Jason membiarkan gadis itu menangis sepuasnya, sementara tangannya mengelus rambut gadis itu dengan penuh kasih. Brian yang melihat hal itu memandang dengan mata dingin. Dia tidak pernah memiliki perasaan bermusuhan dengan Jason sebelumnya. Tapi semenjak dia melihat Lia yang mengangkat nomor tanpa nama di ponselnya dan langsung tahu itu adalah Jason, membuat Brian kesal. Apalagi saat ini Jason dengan bebasnya mengambil posisi dia yang hendak memeluk Lia. Andrew yang masih di sofa, menyandarkan punggungnya seraya memejamkan mata dan memijit keningnya. Dia tidak menghiraukan kehadiran Jason, juga tidak melihat perubahan pada wajah Brian. Bagaimana kau bisa ada di sini? Tanya Lia setelah bisa tenang. Aku kebetulan berada di tempat ini dan melihat pengawal Andrew berkeliaran di sini. Jawab Jason dengan memandang pada Lia. Mata Lia sudah bengkak karena air mata, wajahnya lusuh,
tapi tidak melunturkan kecantikannya bahkan membuat dia tampak lebih cute, menggemaskan. Jason, kakakku dia. Suara Lia tercekat di tenggorokan. Ses. Tenangkan dirimu. Kau bisa berbicara nanti. Ucap Jason lembut. Kemudian dia membimbing Lia untuk duduk di sofa di hadapan Andrew. Kemudian Jason dengan tenangnya mulai membagikan kopi juga teh yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit sebelumnya bahkan juga kepada pengawal Andrew. Andrew menolak. Kau harus minum dan makan sandwich ini agar kau memiliki kekuatan melawanku ketika aku membawa Diana pergi darimu. Ucap Jason dengan tenang memancing emosi Andrew. Dengan jengkel, Andrew mengambil roti lapis tersebut dan memaksa memakannya. Dia jadi teringat dengan roti lapis yang diberikan Butler John. Entah bagaimana nasib roti tersebut saat ini. Jason tersenyum samar melihat Andrew mulai memakan roti tersebut. Kemudian dia menoleh kepada Lia yang berhenti mengunyah dan melamun. Dia berbisik di telinga gadis itu yang sontak membuat Lia cemberut sekaligus memakan sandwichnya dengan cepat. Lihat, sudah habis. Puas kau. Ucap Lia jengkel. Jason terkekeh, begitu mudahnya memancing emosi mereka. Brian yang melihat sikap Jason dapat merasakan ketulusan hati pria bilioner muda ini. Kembali Jason menarik Lia ke dalam pelukannya. Tidurlah, aku akan membangunkanmu ketika ada kabar tentang Diana. Tidak, aku tidak mengantuk. Bantah Lia sambil melepaskan diri dari pelukan Jason. Dia juga merasa serba salah ketika Brian menatapnya dengan tajam. Kembali Jason berbisik di telinga Lia, tidurlah atau aku cium kau saat ini juga. Lia menggeser duduknya dan menoleh pada Jason, kau tidak akan berani. Kau yakin? Ucap Jason sambil mencondongkan tubuhnya pada Lia. Oke. Ucap Lia dengan cepat sebelum Jason bertindak jauh. Gadis itu segera meluruskan kakinya di sofa kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan Jason. Jason tersenyum penuh kemenangan. Dan dengan senyuman tipis, Jason membelai rambut Lia. Menyisakan Brian yang menatap tajam juga Andrew yang masih penuh doa.